Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Kita persiapkan hati kita, mau memulai doa Prapentakosta kita untuk malam hari ini, yang berjudul Kebangkitan dan Hidup. Ya, kalau akulah kebangkitan dan hidup. Kita mulai ibadah kita saat ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Jikalau saat ini kami masih boleh keadaan sehat untuk menghadap Engkau ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menunaikan ibadah doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami menyerahkan hidup kami dan diri kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami terlebih dahulu memuji, memuliakan Engkau. Bapa, siapkanlah hati kami, supaya kami siap untuk mendengarkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, kiranya Engkau berikan kehidupan dan semangat yang lebih baik, supaya terketuk hatinya untuk menghadiri doa Prapentakosta hari selanjutnya. Kami juga berdoa buat pendeta yang akan melayani hari ini, kiranya Engkau berikan urapi dia dengan urapan Roh Kudus-Mu. Semoga apa yang dia sampaikan dapat menjadi pencerahan buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita dengan bernyanyi dari NKB 89 ayat 1 sampai 3. Ku tahu mukalisku hidup. Dinyanyikan oleh Ibu Oktavani Kristi. Baik Bapak Ibu,
kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Esi Ellison dari GKI Halimun. Untuk Pendeta Esi, kita dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Martina. Mari Ibu Bapak, Saudari-saudara kita bersama berdoa. Bapa yang baik di dalam kasih Tuhan Yesus, kembali kami boleh berkumpul pada malam ini seperti murid-murid Tuhan dulu. Kami bersehati bersama, berkumpul di sekitar sabda Tuhan, bersekutu di dalam doa, dan dengan Tuhan juga. Dan kami percaya kuasa kasih Tuhan, hikmat dari Tuhan, yang nyata melalui pimpinan pertolongan Roh Tuhan yang kudus, akan menemani kami juga pada saat Alkitab akan dibaca, diperdengarkan, dan dijelaskan. Sehingga kami tetap terus setia sebagai pengikut Kristus, berjalan di belakang kasih Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus. Dan kami akan berbahagia, kami akan damai dan sejahtera oleh karena anugerah-Mu. Tuntun dan temani kami ya Tuhan, di dalam kami menyimak kabar baik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini semua. Amin. Ya, Ibu Bapak mohon maaf saya agak sedikit ada kena alergi kayaknya ya. Jadi kayak anak ingusan ya. Oke. Bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Ibu Bapak Saudari-saudara yang memiliki kitab suci di dekatnya boleh juga dibuka Injil Yohanes 25 ayat Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Bagi yang nggak ada Alkitab, saya sudah siapkan di layar kita ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, oke. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah bacaan Injil, berbahagia kita yang mendengar firman dan memelihara di dalam kehidupan percaya kita. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu Bapak, saudari-saudara, kita mengenal ada yang namanya julukan ya. Julukan ini artinya adalah sebutan gitu. Nah, saya mendapatkan dari Twitter Kementerian Sekretaris Negara ya, atau Kementerian Sekretariat Negara sama lah ya, negara kita, dan ada julukan bagi presiden-presiden yang sudah memimpin ya sejauh ini. Cuman kalau Presiden Jokowi belum ya. Yang pertama itu Bapak Proklamator. Siapa itu? Tentu adalah Presiden Soekarno ya, atau Bung Karno. Selain sebutan Bapak Proklamator, juga ada kalau Ibu Bapak nanti cari-cari ya di internet, ada juga Putra Sang Fajar, ada juga Singa Podium begitu ya. Itu dia Bapak Proklamator, julukan resmi yang dibuat oleh Kementerian Sekretariat Negara. Lalu yang kedua, Bapak Pembangunan ya. Sampai-sampai Ibu Titiek Puspa itu membuat sebuah lagu ya untuk Presiden Soeharto. Bapak Pembangunan. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Teknologi, yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie ya. Dia memang adalah seorang pembelajar, keahliannya belajar teknologi ya. Yang berikutnya Bapak Pluralisme, yaitu Bapak Presiden Abdurrahman Wahid ya. Beliaulah yang membuat Imlek itu jadi hari besar ya, yang diterima, nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi ya, Bapak Pluralisme. Lalu yang berikutnya Presiden Megawati, itu ibu penegak konstitusi ya. Ibu di bawah kepemimpinan Presiden Megawati ada yang namanya apa itu ya, di dekat Monas itu, saya lupa itu ya. Saya pernah ke sana dengan beberapa rekan pendeta. Bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Gedung Konstitusi lah gitu ya.
Oh iya, sorry, Mahkamah Konstitusi, betul, di MK ya, Mahkamah Konstitusi. Di atasnya itu ada kayak museum ya. Konstitusi itu adalah dasar negara ya, itu dibawa ke pemimpinan Ibu Presiden Megawati. Mudah-mudahan nanti makanya tetap ditegakkan konstitusi ya, presiden tidak perlulah ditambah-tambah masa jabatannya begitu ya, karena Ibu Presiden Megawati ibu penegak konstitusi. Lalu ada juga yang berikutnya Presiden Susilo, ya SBY itu Bapak Perdamaian katanya begitu. Nah, julukan-julukan ini diberikan tentu bukan karena eh, keinginan kementerian, tapi karena mereka itu berkarya seperti begitu ya. Makanya ada julukan-julukannya. Nah, siapa Yesus, Ibu Bapak Saudara? Siapa Yesus? Apa yang dilakukannya bagi dunia ini? Gambar di sebelah kiri itu gambar yang sangat tradisional ya, yang kita juga mungkin punya di dinding-dinding rumah kita ya. Waktu sekolah minggu saya ingat juga diberi gambar Tuhan Yesus, gambarannya ya, dicoba seperti itu digambarkan. Yang kanan ini yang dulu rame ya, gambaran yang scientific begitu ya, berdasarkan rekonstruksi laki-laki Palestina di zaman Tuhan Yesus berkarya secara fisik, kurang lebih seperti begitu, hitam ya, kayaknya seperti Ambon Manise menurut saya malah ini ya. Tetap ada brewoknya ya, tapi rambutnya cukup pendek. Nah, entah apapun gambarannya, kita tahu bahwa sebagaimana dikisahkan Injil-Injil, Yesus itu hadir secara fisik ya, di bawah didikan Maria, itu pengakuan iman kita ya, hadir secara ajaib, dikandung oleh Roh Kudus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nanti kalau Ibu Bapak saudara-saudara pengen tahu siapa Pontius Pilatus, cari aja ya. Di situ pada zaman itu sejarah dunia Yesus itu hadir. Nah, lalu apa yang dilakukan bagi dunia ini? Nah, maka di dalam kebaktian pekan atau minggu sebelum menjelang Pentakosta, GKI Pakisraya mengenali siapa Yesus dan apa yang dilakukannya ya. Di dalam Injil Yohanes itu dipaparkan siapa Yesus. Ya, kemarin-kemarin Ibu Bapak Saudari tentu sudah berproses ya. Aku adalah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Kurang lebih ya, penafsiran saya, roti hidup itu menggambarkan Tuhan Yesus itulah sumber pemenuh kebutuhan hidup kita. Jasmani, rohani. Ya, roti kan zaman dahulu itu makanan sehari-hari. Kalau di Indonesia nasi ya. Nah, kita butuh makanan, tapi ini hidup, roti hidup. Berarti Tuhan Yesus bukan sekadar menjadi sumber pemenuh kebutuhan jasmani, tapi juga rohani. Orang-orang banyak yang lapar, kita tahu kisah 5 roti dan 2 ikan, dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memberi makanan spiritual. Itulah Tuhan Yesus. Lalu aku terang dunia. Ini hanya melengkapi saja Ibu Bapak ya. Bukan berarti saya itu menambah-nambahi atau yang lain itu sebelumnya itu kurang gitu, enggak. Ini saya hanya menambahkan saja ya, kurang lebihnya. Terang dunia itu seperti pencerah ya. Kalau kita mati lampu, kita butuh cahaya supaya kita tahu, wah mau ke dapur bagaimana, ke kamar mandi bagaimana. Nggak nyasar, nggak nabrak-nabrak. Tuhan Yesus terang dunia berarti dia mencerahkan hidup kita, sehingga milihnya nggak ngasal ya. Milihnya nggak ngasal, kita tahu, wah ini pilihannya harus diambil seperti ini. Lalu Tuhan Yesus juga menyebutkan di Yohanes 8 ayat 58, aku ada sebelum Abraham. Ya, nah memang ini ada berbagai variasi. Ada yang mengatakan akulah pintu, ya itu juga salah satu. Cuman saya memilih secara pribadi yang Yohanes 8 ayat 58. Dia ada sebelum Abraham, artinya melampaui tradisi agama, melampaui tradisi agama. Ya, menembus. Walaupun kita bisa mengatakan Yesus orang Yahudi, ya oke, ya. Tapi menurut saya berdasarkan tuturan Injil Yohanes ini, dia melampaui tradisi keagamaan, lebih ke spiritualitas ya, lebih ke hati Bapa begitu, menembus tradisi-tradisi agama. Lalu yang berikutnya, aku adalah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dia pemelihara kan, ya kalau gembala itu kan memelihara domba dan membimbing supaya domba itu dapat rumput, dapat air ya yang baik, dilindungi dari serigala, dari pencuri. Itulah Yesus Tuhan kita. Dan giliran saya, yaitu Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah, kata Tuhan Yesus, kebangkitan dan hidup. Jadi
sumber daya, kekuatan hidup. Kalau ada kebangkitan berarti ada kematian ya, nggak mungkin tiba-tiba ujuk kebangkitan gitu. Kalau kebangkitan ada kematian, ada kehidupan ada kematian. Apa yang bikin sesuatu itu hidup dari kematian? Ya, Yesus, yaitu sumber daya kekuatan hidup. Dan yang besok-besok itu aku adalah jalan kebenaran kehidupan ya, pengarah, pendamai, pembaru hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar ya. Siapa yang nempel kepadaku, dia akan berbuah. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sumber kualitas hidup. Nah, inilah julukan dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa Yesus, apa yang dilakukannya bagi dunia ini, bagi hidup ibu bapak saudara-saudara, apa yang dilakukan? Penginjil Yohanes memberikan beberapa pesan petunjuk yang jelas. Ini loh Tuhan Yesus itu. Ini Yesus itu memberikan ini bagi kehidupan manusia di dunia. Nah, oleh sebab itu dengan apa yang dinyatakan oleh penginjil Yohanes tentang Yesus selama rangkaian pekan Pentakosta ini, jangan ragu ya ibu bapak saudara-saudari, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu jadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Jawanya Gusti. Artinya itu dia sama seperti kita manusia, punya kemampuan untuk boleh mengenali apa yang dirasakan manusia. Tuhan Yesus mengalami sakit fisik, iya, waktu dianiaya, dipukulin, dicambukin. Tuhan Yesus juga mengalami kematian, sudah dialami ya. Makanya kalau kita katakan Tuhan itu dia seperti kita manusia tapi nggak ada yang seperti dia. Ya, itu uniknya iman Kristen. Sama kayak kita tapi melebihi dari kita semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya kita panggil dia Tuan. Kalau zaman dulu Tuan, Nyonya gitu ya. Lebih tinggi kan dari kita. Tapi dia juga Tuan itu sama kayak kita manusia. Ya, kalau di dalam untuk membedakan Tuhan dengan Tuhan dunia, maka kita sebutnya Tuhan ya. Dan juru selamat artinya adalah di dalam kehidupan kita membutuhkan bimbingan. Kita membutuhkan arahan. Jadikan Kristus Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Baik sekali ini ya GKI Pakis Raya, kita semua bersama-sama berproses untuk tetap ingat siapa Yesus Tuhan kita itu dan apa yang diperbuatnya bagi dunia dan bagi kehidupan kita. Nah, itu sedikit pengantar ya, kok bisa tiba-tiba akulah kebangkitan dan hidup. Ya, di bagian dari pengenalan kita akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di layar Ibu Bapak itu ada tampilan, saya ambil dari internet ya. Ini contoh saja tentang lini masa atau timeline hidup manusia. Ya, itu dari bawah sampai ke atas ini yang usianya masih muda, ya age 15, ya usia 15, 16, 41, 45 sampai 50 boleh ditambahkan berikut. Ini salah satu cara saja ya. Intinya itu kita pernah muda dan kita akan tua dan akan mati. Ya. Kita semua ada expirednya ya, pensiunnya ada, dan ada saatnya kita nggak nafas lagi ya. Jadi ini serius nih ya, kita mesti menyadari, dan tentu di antara hidup kita dari muda ya kita bisa isi ini dengan banyak hal ya. Ini first trip out of the country ya, usia 15 kita mungkin naik pesawat ya, atau kita bisa dikatakan pertama sekali saya keluar daerah ya kapan ya, first kiss. Nah ini karena orang barat ya jadi ciuman pertama ya remaja ini, terus kuliah ya, terus lagi ke sini pacaran, terus bilang I love you ya, terus kerja kuliah dapat kerjaan ya, tapi juga di usia 18 ada, di usia 25 ada ya, mungkin kalau yang kerjanya pindah lagi di sini ada ya. Terus beli mobil, ya. Terus cicil rumah, ya. Terus pindah, artinya nyiapin rumah, ngisi rumah, baru bertunangan, ya. Menikah, lalu ada anak, ya. Lalu ini beli rumah pertama, ya. Ini mungkin di luar negeri ini masih kontrak ya, tapi ini punya rumah, ya.
lalu punya anak. Terus ya ini banyak sekali berperagam. Ibu bapak kita semua punya lini masa hidup. Sampai akhirnya nanti pensiun ya usia 60. Terus mau pensiun ngapain ya? Nah, itu kita bisa isi lagi nanti ya. Sampai nanti akhirnya Tuhan panggil, nggak tahu kapan. Ya. Nah di dalam lini masa hidup ini nggak lancar-lancar aja. Bisa aja waktu kita dulu muda ya, kita disakiti oleh orang yang kita cintai. Ya, dia milihnya orang lain gitu ya. Nggak bisa. Dan gara-gara itu, kemudian kuliah kita berantakan. Wah, bisa begitu ya. Atau juga ada di waktu kita masih muda, terus kita kehilangan orang yang kita kasihi, mama, papa kita, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin anak kita, ya bisa. Ya, atau kita mungkin mengalami kita pernah jatuh karena kita milihnya salah ya, kita berbuat dosa sehingga kayaknya mandek nih, kayaknya mundur lagi nih hidup saya nih ya. Bisa. Di dalam setiap lini masa hidup itu ada berbagai peristiwa ya. Lahir dan mati semua akan ngalami, semua akan ngalami ya. Belajar dan mengajar kita semua mengalami juga. Kita belajar di sekolahan, kita belajar secara khusus yang kemudian jadi bekal kita kerja, ya. Ada yang formal, ada yang informal, ya. Ada yang belajar di sekolahan, ada yang belajar sendiri. Dan kita mengajar, langsung tidak langsung. Mungkin kita ngajarin kalau yang ibu bapak udah punya anak, ngajarin anak-anak, ngajarin mantu nih, mami bikinin caranya sayur asem. Nah, itu dulu juga waktu kita muda kan kita juga belum tahu ya bikin sayur asem. Sekarang udah bisa ngajarin sayur asem. Kita belajar itu bagian dari hidup kita sampai kapanpun ya. Dan juga mengajar. Di dalam kehidupan ini kan pilihannya kita mau jadi teladan atau mau jadi pelajaran. Kalau jadi teladan itu orang lihat yang baik dari hidup kita itu bersyukur ya. Yang jelek-jeleknya ya jadi pelajaran ya kan, supaya kita orang itu nggak ngelanjutin sikap kejelekan kita. Lini masa kehidupan penuh dengan ini. Lini masa kehidupan kita juga ada kita ditolong ya, dan juga menolong. Ada pasti kesempatan itu ya, diberikan oleh Tuhan. Lalu kita juga berkarya dan menikmati karya-karya ya, berkarya di dalam pemahaman kerjaan kita ya. Apapun pekerjaan kita itulah karya. Dan orang lain menikmati karya kita. Dan gantian, kita juga menikmati karya orang lain. Kalau kita liburan, kita ke hotel, itu kan karya orang lain kita nikmati. Ya tentu juga kita ada membayar begitu. Ini hidup itu dipenuhi dengan kejadian-kejadian seperti itu. Kita juga memelihara dan dipelihara. Bagi yang dikaruniakan anak atau adik-adik, ya, karena mungkin orang tua, kalau di zaman dulu banyak ya, anaknya memelihara adik-adik. Terus juga kalau udah menikah dikaruniai anak, memelihara anak-anak, dan nanti kita akan dipelihara ya, dipelihara oleh orang lain pasti itu ya. Ada mungkin yang saya bisa kok mandiri sampai tua, bagus, puji Tuhan ya. Tapi ada juga saatnya kalau kita meninggal kan siapa yang gotong? Orang lain juga kan ya, memelihara dan dipelihara. Inilah kehidupan kita. Dan hidup itu membutuhkan sumber daya. Kenapa? Karena di masa-masa kehidupan yang kita lewati ini, seperti saya katakan tadi, ada saatnya kita itu membutuhkan kekuatan, ya, membutuhkan kekuatan waktu kita jatuh, waktu kita mengalami kesusahan. Nggak selalu kita itu energi kita kayak baterai handphone tuh 100% aja, enggak kan? Ya. Kalau sekarang ini mungkin baterainya udah berapa persen nih? Ya, kecuali yang udah makan ya tadi ya. Tapi kalau ya karena ini hari libur sih ya. Tapi kalau tadi waktu kita libur kita misalnya main sepedahan ya ke puncak, bisa jadi secara fisik kita ini udah tinggal 45% ya, udah mulai ngantuk-ngantuk gitu karena capek badan. Atau kalau yang hari ini tadi ketemu orang yang menyebalkan terus berantem, ya tambah lagi tuh ya, secara fisik 45 mungkin ya, habis jalan-jalan ke puncak terus berantem, jadi kurang lagi 30%. Nah, itu bisa kenyataan begitu ya, hidup kita itu gak selalu penuh dengan energi yang dibutuhkan gitu. Kita kan butuh selalu energi itu setiap hari, semua orang makan dan minum ya, itu sumber energi untuk bisa kita bergerak. Kita juga butuh istirahat ya,
7-8 jam tidur ya. Butuh. Ya, itu butuh sekali. Lalu kita juga Tuhan ciptakan kita itu untuk berolahraga, ya, artinya bergerak. Mau apa, jalan-jalan di dalam rumah, ya, jalan pagi, jalan sore, beresin kebun, beresin kamar. Ya, ini sumber daya ya untuk dilatih begitu. Hidup juga membutuhkan sumber daya, yaitu nilai-nilai. Saya tadi sudah perlihatkan lini masa hidup kita dari lahir sampai mati. Tapi tanpa yang ini nih ya, tanpa makan, minum, istirahat, olahraga, nilai-nilai, hidup kita itu ya walaupun nafas tapi sebenarnya nggak hidup. Ya bisa jadi kalau makannya misalnya nggak teratur sehingga badannya jadi gampang sakit-sakitan, tidurnya cuma sejam 2 jam ya bergadang, akhirnya ginjalnya masalah ya, nggak pernah olahraga misalnya, itu akan mempengaruhi lini masa hidup kita. Ya, nilai-nilai apalagi ya, nilai-nilai kehidupan. Kalau misalnya kita itu hati kita dipenuhi kedengkian, iri, benci, ya, nilai-nilai hidup kita itu pementingan diri, aduh jadi makin runyam ya. Nggak akan seperti saya katakan tadi, hidup sih hidup, napas sih napas, tapi hidupnya nggak mencerahkan. Hidupnya mungkin kelak akan jadi pelajaran bagi orang lain, bukan jadi teladan. Kita juga butuh mengasah keahlian ya. Kalau saya misalnya, saya baca buku, pendeta kan modalnya baca buku ya. Baca buku, ketemu dengan banyak orang, belajar pengalaman-pengalaman hidup ya, pengalaman-pengalaman spiritual, dan memelihara juga, mengasah keahlian ya. Ini semua dibutuhkan, Ibu Bapak Saudara-saudara semuanya. Ya. Nah, Abraham Maslow mengungkapkan teori yang sangat terkenal sekali, kurang lebih inilah ya hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia secara fisiologis yang paling bawah itu, yang paling banyak juga yaitu makan, minum ya, lalu keamanan, butuh semua, lalu kasih sayang, apresiasi, dan yang terakhir itu aktualisasi diri. Ya, ini kehidupan kita. Apa namanya? Kalau salah satu ini nggak terpenuhi, yang lain akan terpengaruh. Ya, salah satu bermasalah akan pengaruh. Ya, kalau ini yang seutuhnya lengkap, katanya kita semua punya ini. Ya, butuh makan, tapi bukan hanya makan, ya aman. Ya, kita butuh kasih sayang, ya disapa, ditemani, apresiasi juga ya, penghargaan. Kamu bisa, dan aktualisasi diri. Artinya dari kita itu semua tuh Tuhan udah tanamkan kita tuh untuk melakukan sesuatu, nggak diem aja. Apapun itu, ya bentuk kehadiran kita itu sebagai aktualisasi diri bagi orang, apa namanya, dari diri kita untuk orang lain, memberi pengaruh bagi orang lain. Bahkan ada, saya kenal orang yang pendiam ya, itu maaf itu salah ya, aktualisasi maksudnya ya. Ada orang yang hanya diam saja Ibu Bapak, tapi begitu dia datang tuh kayaknya adem gitu ya, karena kehadirannya ya seperti begitu. Jadi aktualisasi diri tuh nggak selalu mesti kita banyak bicara, kita melakukan banyak hal, nggak kehadiran kita aja ya. Itu aktualisasi itu sangat menolong, apalagi kalau misalnya ada yang kedukaan, itu kan nggak butuh banyak bicara ya, tapi kita hadir menemani ya, itu sebagai sebuah apa namanya, boleh bentuk sebagai bentuk aktualisasi diri yang memberikan kebaikan bagi yang lain ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, maka seperti saya katakan tadi, hidup itu butuh sumber daya ya, sumber daya, butuh energi. Ini gambarnya seperti baterai handphone ya. Yang pertama itu sistem hidup yang baik ya, secara jasmani. Maksud saya begini, Tuhan itu sudah ciptakan tubuh kita itu sangat luar biasa bagusnya. Bahkan kalau kita umpamanya ada luka, ya, seumpama kita nggak obatin deh, itu lukanya sejauh sistem tubuh kita itu bagus, sembuh, kering, ya. Apalagi itu dijaga sistem hidup kita. Inilah sumber daya kekuatan hidup kita, ya. Secara jasmani kita butuh apa namanya, pola hidup sehat ya, supaya proses yang ada itu dipelihara
Ya, proses yang ada dipelihara. Ya, ajaib kan ya Tuhan ya, kita makan gado-gado, bisa jadi energi. Ya, kalau bensin, mobil cuma bensin aja. Tapi manusia itu makan sayur-sayuran, makan protein, minum air, bisa menjadi energi yang baik. Kita juga butuh kesehatan mental yang bugar. Arti kesehatan mental ini secara psikologis itu hati yang tenang, hati yang positif, hati yang gembira. Ini memberikan pengaruh bagi kinerja hidup kita. Dan yang terakhir adalah sumber daya kekuatan hidup itu spiritualitas yang sehat. Spiritualitas yang sehat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam bacaan kita Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus jumpai seorang pribadi yang namanya Lazarus. Lazarus ini dia sakit, ya katakanlah begitu, terus meninggal. Lazarus punya saudara, yaitu 2 orang perempuan, Maria dan Marta. Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini. Kita tahu cerita di Injil Lukas, waktu Tuhan Yesus ketemu Maria dan Marta, Maria duduk di kaki Yesus belajar. Ya, Marta mempersiapkan hidangan ya, walaupun ada insiden ya, terus Tuhan Yesus nasihati. Intinya tuh di Betania ini Tuhan Yesus itu sering mampir ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus ini ya. Tuhan Yesus dekat dengan Maria, Marta, dan Lazarus ini. Tapi suatu ketika Lazarus itu sakit lalu mati. Nah, memang sudah diberi pesan ke Tuhan Yesus untuk datang. Tapi Tuhan Yesus itu seperti tanda kutip menunda kurang lebih 2 hari di dalam bacaan sebelumnya ya Bu Bapak kalau mau dibaca. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di rumahnya Lazarus, ya di rumahnya Maria Marta maksud saya, sudah mati ya dan sudah dikuburkan ya, jadi sudah 4 hari mati. Nah, lalu Marta itu berlari ya, seperti biasa ya, Marta itu energik ya secara fisik. Lalu dia mengatakan, aduh Tuhan, kalau Tuhan datang Lazarus nggak mati nih ya, kalau Tuhan datang Lazarus nggak mati. Terus kata Tuhan Yesus, dia akan bangkit. Lalu Marta mengatakan, iya saya tahu dia akan bangkit nanti saat kebangkitan orang mati kan Tuhan gitu ya. Ya, Ibu Bapak, orang Yahudi itu percaya ya, sebagaimana kita orang Kristen, kalau kita mati, kita nggak mati terus ya. Mungkin tubuh kita itu akan jadi tanah, tapi ada saatnya Kristus itu akan datang kembali dan tubuh kita yang jadi tanah itu, ya entah gara-gara dimakamkan atau dikremasi, maka akan dihidupkan kembali roh ya. Tuhan akan membuat kesatuan lagi antara tubuh, jiwa, dan roh kita ya, seperti begitu. Ada memang pendapat yang mengatakan bahwa rohnya itu ada di alam roh gitu ya, tidur juga waktu orang mati ya. Lalu kalau ada dari orang Yahudi mengatakan enggak, sementara di alam roh, kalau didoakan nanti itu bisa ke surga ya rohnya. Terus nanti waktu Mesias datang, ini orang Yahudi ya, maka roh itu kembali lagi ke tubuhnya hidup lagi ya, seperti Yeskiel. Itu orang Yahudi. Nah, kita orang Kristiani bagaimana? Kita seperti Rasul Paulus jelaskan, kebangkitan orang mati itu adalah cara Tuhan, masih misteri. Nggak tahu modelnya gimana ya, apakah rohnya kita itu nanti di alam kubur ya, alam roh gitu ya. Kalau badannya kan udah di tanah ya, rohnya itu di tempat roh, terus nanti dibawa ke surga, lalu nanti dimasukin lagi, atau di tubuhnya itu dimakamkan ya, atau dikremasi jadi tanah, tapi rohnya juga ikut tidur ya di dalam pemahaman di tempat yang disediakan Allah, begitu tenang, begitu adem ya, seperti Firdaus. Dan ada saatnya nanti kita dipersatukan lagi tubuh, jiwa, roh gitu. Kita nggak tahu modelnya seperti apa, tapi cukuplah kita percaya, kita nggak perlu ragu. Seperti Marta mengatakan bahwa kita nanti akan dibangkitkan nanti sesudah kita mati. Nah, Marta yakin begitu, Lazarus nanti deh ya Tuhan ya. Sayang Tuhan, coba kalau Tuhan datang.
bangkit, kata Tuhan Yesus. Lazarus bangkit. Iya nanti kan Tuhan, nanti. Enggak, ya. Nah, inilah keluarlah kata-kata Tuhan Yesus, akulah Marta, kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, di ayat 25, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ke Marta, sekarang Marta, sekarang aku ada di dekat kamu, aku berkuasa membuat hidup yang mati. Lazarus ini bangkit lagi, hidup lagi. Ibu Bapak, ini luar biasa ini ya. Menurut penginjil Yohanes, inilah sebabnya orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin bait suci ingin bunuh Tuhan Yesus. Ya, karena siapa yang bisa memberi hidup lagi ya kecuali Allah sendiri. Dan ini heboh, pasti nggak ada yang bisa membangkitkan orang yang udah mati. Ya. Nah, lalu Marta memanggil Maria dan mereka berdua ikut ya. Lalu kemudian Lazarus itu dipanggil ya dari luar, Lazarus ya, maka dia bangkit. Lazarus hidup. Berarti kabar baik yang pertama dari kata-kata Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu membangun pengharapan hidup kita. Dan firman-Nya, kata-katanya menolong kita mengisi hidup. Ayat 25 ini dimaksudkan adalah secara fisik, hidup secara fisik. Ya. Hidup secara fisik, Ibu Bapak. Dan betul Lazarus itu bangkit. Ya, walaupun dia sudah mati, dia bangkit. Maka untuk kita sekarang ini, kalau kita baca kisah Lazarus yang mati aja dibangkitkan, beroleh hidup, dan Marta dan Maria itu beroleh pengharapan. Maka kalau kita mengalami kematian, ya mungkin kita peristiwa Lazarus ini, karena Tuhan Yesusnya kita jumpai di dalam roh, di dalam firman-Nya ya, udah jarang terjadi begitu ya. Cuman ada juga secara medis itu ada juga ya kejadian ketika dia berdoa, lalu saya 5 menit lagi ya, papa mamanya, lalu dokter jantungnya nyala lagi ya, kejadian seperti Lazarus karena doa. Bisa jadi begitu ya. Secara fisik mati tapi hidup lagi. Ada banyak kesaksian begitu. Aduh, saya ini otak saya udah mati, jantung saya udah berhenti, Pak Pendeta, saya hidup lagi. Tuhan itu yang buat. Kuasa Tuhan Yesus itu mampu memberikan pengharapan hidup fisik kita. Apalagi kalau yang kayak kita lesu, kita nggak ada semangat, Tuhan Yesus pasti bisa. Secara fisik, Tuhan Yesus berkuasa menjamah hidup kita secara fisikly ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kabar baik yang kedua, Tuhan Yesus menjaga kita untuk tidak menghidupi budaya kematian. Di ayat 26 Tuhan Yesus melanjutkan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Dan untuk kita semua. Nah, yang 26 ini, kalau yang 25 itu secara fisik, 26 ini Tuhan Yesus berbicara soal kehidupan spiritual. Setiap orang yang hidup, ya hidup artinya hidup di dalamku dan percaya kepada namaku, dia nggak akan mati selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus mengaruniakan kehidupan yang melampaui kematian. Tuhan Yesus ingin kita itu terjaga supaya tidak menghidupi budaya kematian. Ya, dalam pemahaman begini, Ibu Bapak, selagi kita hidup, maka kita hidupilah budaya yang memberi hidup, ya. Budaya yang nggak bahasa Jawanya ngerasani orang lain, ngejelek-jelekin orang lain, tapi kita memberikan apresiasi. Tadi kita lihat ya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia kita berikan. Kalau dia lapar ya kita kasih makan, ya kan, jangan didoain aja. Lalu kita puji ya, kalau dia ada itu kita respect, kita hargai, kita sayangi. Itulah budaya-budaya kehidupan. Dan itu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita hidupi itu, spiritualitas kita seperti itu, maka mungkin badan kita akan mati nanti. Ya, tapi di dalam spiritualitas yang hidup itu kita percaya hidup kita tuh nggak sia-sia. Hidup kita itu hidup yang berkualitas, hidup yang abadi, hidup yang akan selalu dikenang oleh orang yang hidup, menjadi inspirasi. Dan kelak iman kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Ya, itu kabar baik yang berikutnya. Maka kesimpulan hidup kita itu ada pada Tuhan Yesus, bukan dari diri kita sendiri. Ini penting sekali ya, kalau Marta itu cepat nyimpulin, Tuhan sih nggak datang, makanya dia mati. Enggak tuh, dibangkitin sama Tuhan Yesus. Ya nanti kan kelak ya Tuhan, ya sekarang ya. Kesimpulan hidup kita itu ada pada Tuhan Yesus. Ya mungkin Tuhan Yesus menunda, nggak menolong Lazarus segera. Karena kesimpulannya itu ada pada Tuhan Yesus, bukan pada diri kita sendiri. Ini kabar baik juga. Jadi sekarang ini kalau ibu bapak lagi sedih, lagi bagaimana gitu ya, lagi isinya apa, baterainya itu tinggal 2 bar gitu ya, taruh kata begitu hidup kita. Jangan cepat nyimpulin ya, Tuhan, kok Tuhan begini Tuhan. Tuhan yang kasih kesimpulan dalam hidup kita, bukan diri kita sendiri. Maka panggilan tindakan iman untuk ibu bapak saudara-saudara dan saya malam ini, mau nggak kita ditolong dengan firman, pengajaran Kristus dan kuasa Roh Kudus, berikan kesempatan lagi dan lagi bagi kuasa Tuhan Yesus itu berkarya dalam hidup kita. Antara lain ya dengan datang ya di dalam persekutuan kita ketemu, kita saling menguatkan, kita belajar firman Tuhan, itu kita biarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Karena manusia itu hidup dengan pengaruh. Ya, jangan kita isi dengan pengaruh-pengaruh yang akan membuat kita hidup di dalam budaya kematian. Lalu berikutnya panggilan tindakan imannya adalah bersediakah kita melatih diri membangun budaya kehidupan. Karena Tuhan Yesus tidak suka budaya kematian. Lazarus dia bangkitkan, ya, dia beri kehidupan. Keluarga ini jadi ada pengharapan. Walaupun Lazarus nanti mati lagi gitu. Tapi dengan dibangkitkannya Lazarus, dia tunjukkan kepada Marta dan Maria bahwa Yesus itu melakukan karyanya itu mendukung budaya memberi kehidupan. Bersedia nggak kita membangun budaya kehidupan? Banyak ibu bapak contohnya ya, kalau untuk manusia ya tadi ada respek, menghargai, kasih sayang, mendukung, tidak menghakimi yang berdosa, tapi kita dampingi jadi sahabat. Dengan alam semesta juga ya, kita ke perangi pemanasan global ya, itu budaya-budaya kehidupan. Waktu kita main medsos ya, kita tebar inspirasi yang membawa kedamaian, membawa kepersatuan begitu. Dan yang ketiga, mau nggak kita tetap rendah hati untuk biarkan Tuhan yang memberi kesimpulan akhir bagi diri kita. Ini penting sekali nih tentang Lazarus, kisah Lazarus dibangkitkan ini. Kesimpulannya itu ada pada Tuhan. Dan di dalam karya Kristus anaknya ya, Allah itu menunjukkan bahwa aku tuh tahu yang paling baik untuk kehidupan kamu, kurang lebih begitu. Berjalanlah selalu bersamaku. Aku akan, rencanaku lebih hebat dari rencana kamu ya. Lebih indah, kehendakku itu kehendak yang mendatangkan damai sejahtera untuk kamu. Biarlah kiranya kita terus, Tuhan Yesus tanya ya, percayakah kamu? Kita mengatakan iya, percaya Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kami, kepada saya budaya kehidupan. Kami mau hidup di dalam budaya itu, di dalam kabar baik itu. Dan kesimpulan akhir yang Tuhan berikan itu indah pada waktu dan rencananya. Di sepanjang lini masa kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak ke Bapak Pendeta Esi? Apa nih pergumulan kita selama ini sehingga kadang-kadang kita ragu terhadap apa yang Tuhan katakan, percayalah. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Terima kasih. Ya. Kalau kita membaca dari firman Tuhan, sejarah kehidupan Yesus, telah dia melakukan yang terbaik dari mulai usia 12 tahun. Namun setelah 12 tahun itu memang tidak secara gamblang dikatakan di dalam penginjilannya. Artinya kalau saya menelusuri, berarti selama 21 tahun itu Yesus berbuat yang baik ya. Dan memang nyata menunjukkan karya-karyanya untuk dunia ini. Nah, artinya itu sebabnya kalau kita juga bisa merasakan bahwa seperti yang Bapak katakan tadi, Yesus itu juga 100% manusia.
hanya saja perbedaannya dia adalah Allah yang menjelma. Kalau kata orang Hindu, berinkarnasi, kan? Nah, jadi di sini maksud saya, inilah yang menjadi pembelajaran yang kurang menurut saya kita pelajari, bahwa dalam usia 22 selama 21 tahun itu Yesus sungguh-sungguh berkarya. Dan itulah makanya kalaupun pendeta atau penginjil-penginjil mengatakan berbuatlah yang baik, ini kayaknya ya seperti itu, seperti dongeng dikatakan. Untuk itu bagaimanakah sebenarnya kita bisa mengaplikasikan apa yang telah dilakukan Yesus ketika ia selama 21 tahun, ya, dari umur 12 tahun dia waktu dicariin sama mamanya, tahu-tahu udah di gereja. Untuk bisa kita lakukan seperti itu, sehingga benar-benar apa itu kebangkitan dan hidup itu memang harus kita perjuangkan dan memang kita harus bisa ikut serta di dalamnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Elson. Pertanyaannya jadi apa nih Pak? Pertanyaannya bagaimana kita bisa berkarya seperti yang dilakukan Yesus itu? Artinya pedoman apa saja yang harus kita ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Elson. Ya. Nah, jadi walaupun Injil tidak memberitahukan rincian setelah usia 12 tahun itu, tapi kita tahu di dalam penghujung cerita itu yang Yesus hilang di bait suci, dia ada di dalam didikan ya orang tuanya ya Maria dan Yusuf. Dan beberapa ahli kitab suci mengatakan dia bersekolah seperti anak-anak pada waktu itu, belajar Taurat, belajar membaca, menulis, dan di usia 30, sebelum 30 mungkin dia dikatakan itu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang waktu itu ada di pinggir Yordan, ya, nggak seperti imam-imam di bait suci. Jadi karena imam-imam bait suci kan ya cuman biasa gitu ya, datang, ayo ibadah gitu, rutinitas. Tapi Yohanes Pembaptis itu mengajak orang-orang bertobat. Ya, tandanya dibaptis begitu. Dan sejak itulah lalu Yesus tertarik, Yesus tergerak, dan lalu di bawah katakanlah ya pengaruh juga dari Yohanes Pembaptis ini, lalu dia memulai karyanya. Dan lalu kita tahu kisah-kisah Injil itu dituliskan tentang karya-karya Yesus. Nah, pertanyaan Pak Elson, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan yang kita bisa teladani? Kalau untuk Yohanes 11, 25 sampai 26 ini ya Pak ya, karena ada banyak kali Injil-Injil tuh ya yang Tuhan Yesus kita bisa teladani. Tapi di 25 dan 26 ayat pasal 11 Yohanes ini yang kita bisa teladani adalah kesehatian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang butuh pertolongan, yang lagi sedih ya. Kita mestinya peduli kepada orang-orang yang lagi sedih, yang kehilangan. Mungkin kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus ya, bangkitkan ya, woi, ayo bangkit. Ya, itu Tuhan Yesus yang bisa. Tapi kita bisa seperti Tuhan Yesus itu peduli ya. Kita mungkin dengan datang, ya nggak perlu nasihatin apa-apa ya. Waktu ada yang kesedihan, itu teladan dari Tuhan Yesus. Lalu juga kita bisa memberikan teladan, kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kisah ini terkait dengan selain empati ya, kesehatian. Untuk nggak takut, tidak takut di dalam melakukan kebaikan. Karena ya Pak Elson dan Ibu Bapak saudara-saudari semua, ini rumahnya Maria, Marta, Lazarus ini dekat Yerusalem, dan orang-orang Yerusalem itu kalau di dalam konteks cerita ini ya, itu polisi-polisi bait suci, imam-imam itu udah cari-cari Yesus, karena kan pengajaran Tuhan Yesus itu kata mereka ya itu melanggar Taurat ya, terus Yesus ngaku-ngaku sebagai anak Allah gitu. Tapi Tuhan Yesus mau nih datang demi menghibur Maria, Marta ya, dengan membangkitkan Lazarus. Dia terus melakukan tuh apa yang baik, nggak gentar ya, walaupun dia tahu nih akan ketemu dengan orang yang nggak senang dengan dia. Itu juga pelajaran ya. Dari saya mungkin dua itu Pak Elson ya. Kalau kita mohonlah dari Tuhan Yesus ya, berbelas hati bersahatilah dengan orang yang berduka, dan yang kedua jangan takut untuk lakukan kebaikan. Kalau ada orang yang benci kita jalan terus. Ya, itu teladan dari Tuhan Yesus di kisah ini ya, kisah ini. Terima kasih Pak. Ya Pak Elson.
Ya, terima kasih Pak Elson. Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih ada pertanyaan atau berupa sharing juga boleh. Siapa tahu ada pengalaman hidup yang bisa menguatkan kita tentang tema ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, saya Tante Martina. Baik Kak Sorta. Ya, firman Tuhan pada hari ini sungguh menguatkan sekali sih bagi saya pengalaman saya bersama Tuhan. Ini kebangkitannya memang sungguh memulihkan ya. Tadi Pak Yesi bilang untuk kita belajar dari kisah kita, dari titik balik kehidupan kita, dari masing-masing pasti ada yang menarik ya tentunya. Saya belajar waktu itu, waktu sekitar 2009 ya, 2006 ya, bahwa adik saya itu koma di rumah sakit di Harapan Kita hampir sebulan. Terus kami pada saat itu aktif sekolah minggu ya, kakak sekolah minggu datang ke rumah sakit, Pak Pendeta juga datang ke rumah sakit, bahwa setiap doa itu pernafasannya udah, alat-alat pernapas bantunya itu udah mati tuh, gitu. Mama waktu itu udah nggak kuat ngelihatnya. Saya juga waktu itu dititipkan di tetangga, Bapak Ibu. Kami dititipkan tetangga yang tetangga kami juga Muslim. Karena pada waktu itu saya mau dititipkan ke rumah saudara jauh dari sekolah. Jadi tetangga yang baik ini mau menerima kami. Udah Bu, di sini aja bersama kami, nanti kami yang urus gitu. Karena papa waktu itu bolak-balik ke rumah sakit dan kerja gitu. Jadi sulit bagi waktunya untuk jaga kami. Jadi kami diasuh sementara di rumah Tante Mira waktu itu namanya ya. Terus waktu itu saya ditelepon sama saya, bilangnya begini, Sarta, kamu jangan lupa bawa baju adik kamu, bawa jas, bawa dasinya, bawa sepatunya. Pada saat itu memang saya agak gimana ya, sedih sekali suruh bawa perlengkapan itu kan. Saya suruh cuci bajunya, setrika bajunya, saya bawa ke rumah sakit. Pada saat itu mama di lorong udah benar-benar drop, benar-benar udah nangis. Jadi saya waktu itu nyamperin, ini mah bajunya gitu. Oh oke, sepatunya mana, oke. Jadi singkat cerita, bahwa kami benar-benar pasrah dengan apapun yang terjadi. Sampai mama bilang, nggak apa-apa, adik kamu pergi bersama Tuhan. Mama sudah ikhlas gitu. Memang awal-awalnya memang nggak ikhlas sama sekali. Waktu itu masa-masa perayaan Paskah, waktu saya ingat banget sampai saya nggak datang ke acara sekolah minggu waktu itu. Dan itu benar-benar sungguh titik balik bahwa, oh Tuhan terima kasih telah mengembalikan adik kami yang tercinta gitu. Ada beberapa poin dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita benar-benar harus mengenal Tuhan Yesus. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus itu akan mengarahkan kita untuk memberikan diri kita untuk diutus. Gitu. Jadi itu sebagai respon kita untuk menerima, belajar, meyakini bahwa Yesus itu memberikan harapan untuk kita. Di saat kita drop, di saat kita bingung mau berpikir apa, buntu, ya kita tentu diam kan bisanya. Orang juga pasti adik kamu sembuh. Ya kita terima ucapan-ucapan positif yang disampaikan oleh orang lain. Tapi titik baliknya itu memang poinnya adalah Tuhan Yesus selalu memberi harapan dan kebangkitannya memulihkan. Terima kasih. Terima kasih sharingnya ya Kak Sorta ya. Ya, jadi saya setuju sekali bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Marta, Maria yang kehilangan saudaranya ini ya, itu jadi pesan buat kita sekarang ini. Bahwa di dalam tadi kata-kata Kak Sorta, titik rendah hidup kita, Tuhan tuh berkenan hadir. Mungkin waktunya nggak seperti yang kita harapkan ya. Karena itu juga Marta bilang, aduh Tuhan kalau dulu kemarin datangnya lebih cepat dia Lazarus nggak mati. Tapi kan walaupun Tuhan
datang sesuai waktunya dia, tetap ada kebaikan yang Tuhan berikan ya. Tuhan hadirkan gitu yang sesuai. Jadi itu kabar baiknya, Tuhan hadir di dalam kesusahan, kelemahan hidup kita. Hadir dia. Dia punya rencana. Waktunya emang terserah dia, kita nggak bisa maksa. Tapi kita percaya Tuhan Yesus itu kuasanya, kuasa Roh Kudus, firman-Nya akan memberikan kepada kita kebangkitan hidup. Ya, secara banyak hal ya, fisik, semangat begitu. Dan yang kedua ya, kata-kata Tuhan Yesus kepada Marta kan, aku akan bangkit. Siapa yang bersama dengan aku ya, percaya kepadaku, dia nggak akan mati selama-lamanya. Artinya hidup yang kita udah terima dari Tuhan ya, pembaruan hidup, pemulihan hidup baru, itu akan disertai oleh Tuhan sampai nanti saatnya dia datang kembali. Itu janji Tuhan. Jadi lengkap ya, udah ditolongin waktu susah, kita udah dapat kebaikan. Nah, kalau udah dapat kebaikannya Tuhan, terus tinggal sama Tuhan ya, jangan habis manis cepat dibuang kan. Tinggal sama Tuhan sampai nanti saatnya kita akan dapat hidup abadi yang sempurna. Ya, demikian. Demikian Kak Sorta ya, dan juga Ibu Martina ya. Terima kasih sudah berbagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Esi, aku mau tanya boleh? Boleh Ci Acin, silahkan Ci. Iya, makasih sebelumnya. Aku nggak tahu nih pertanyaannya nyambung apa enggak ya dengan tadi aku yang aku dengar. Tadi Bapak kan ada menyebutkan tentang kabar baik. Tuhan Yesus membangun pengharapan hidup kita dan firman-Nya menolong kita mengisi hidup secara fisik. Pada itu Tuhan Yesus menjaga kita untuk tidak menghidupi budaya kematian. Ya, berarti kita harus menghidupi budaya kehidupan ya Pak ya. Nah, aku mau tanya, kalau ada anggota keluarga kita sakit parah, udah nggak bisa makan. Lalu waktu dia ketika masih hidup, dia sudah berpesan, nanti ketika aku kalau udah sakit parah, aku nggak bisa makan lagi, aku tidak mau disonde. Betul ya, sonde ya namanya ya, makan lewat selang itu. Itu kan kalau setahu aku sakit sekali ya, selang dimasukkan ke hidung, ke dalam, karena dulu kenapa aku tahu itu, aku pernah menyaksikan mama aku, yaitu disonde kan, begitu ditarik, aduh selangnya begitu panjang, dan di ujungnya ada darah. Aduh aku pikirkan, dan udah itu ada kesaksian dari saudara seiman juga, suaminya juga begitu, katanya aduh itu sakit sekali. Nah, jadi kita sebagai keluarga, kalau anggota keluarga kita sewaktu hidupnya udah pesan begitu, apa yang harus kita lakukan? Biasanya dokter kan selalu menyuruh pasti kan, kalau udah nggak bisa makan pakai sonde, kalau nggak bisa makan secara itu kan sonde. Nah itu pertanyaanku, apa yang harus kita lakukan Pak supaya ya nggak salah langkah dan nggak membuat menderita yang sakit gitu. Kamsya Pak. Ya, kamsya Ibu Acin ya. Ya, kalau dokter sih memang tanggung jawab dia ya Ibu Acin. Jadi saya mulai dari dokter. Itu untuk mengupayakan selagi orang, kalau dia jumpai ya orang yang begitu, dia akan upayakan untuk selalu jaga, tadi seperti saya bilang tuh, sistem hidupnya jalan. Kalau kita kan butuh makanan, berarti ya dokter pasti akan paksa untuk, bukan paksa ya, arahkan selalu. Kalau nggak bisa makan lewat mulut ya disonde, itu dokter. Tetapi juga kita punya hak sebagai pasien ya untuk menerima maupun menolak berdasarkan alasan-alasan tertentu. Misalnya ya, kalau dokter misalnya suruh sonde, lalu kita bisa berhak untuk mengatakan ke dokter, mama saya atau saudara saya ini dulu pernah berpesan, kalau dia sakit, dia menolak untuk disonde dengan alasan misalnya ya karena dia nggak suka ya, dia nggak suka itu, dia pokoknya nggak nyaman gitu. Maka kami ini dengan kesadaran sendiri kami menolak advice dokter untuk disonde. Kami memutuskan untuk tidak disonde gitu, buat Jin. Kalau berangkatnya dari permohonan pasien. Nah kita terus bertanya, loh Pak Isi, berarti Pak Isi dukung dia cepat mati dong, katanya budaya hidup kan gitu ya. Ada alasan saya begini Bu. Jadi yang menentukan orang mati atau enggak itu Tuhan ya. Iya, betul. Dan hidup tuh bukan sekedar perkara kalau udah sakit begitu ya. Pokoknya ini dia mesti disonde. Sonde inilah yang membuat dia hidup. Itu kesimpulan kita. Ya. Bisa jadi dengan kita nggak disonde justru ya, it's okay Mam, nggak apa-apa. Dia malah jadi lebih happy, lebih senang.
Sehingga pelan-pelan recovery dia bisa makan dari mulut, bisa kan? Jadi kita tuh jangan kita cepat-cepat beri kesimpulan. Jadi saya lebih mendukung prinsip begitu. Jadi kalau pasiennya mau apa ya kita hargai, kita dukung. Karena kalau itu yang membuat dia nyaman ya, nggak makan lewat sonde, itu dia membuat lebih tenang, ya nggak apa-apa, kita ikutin. Gitu. Kalau dia bisa makan, kalau dia nggak disonde, nggak dapat makan, akhirnya berpulang gimana tuh Pak? Nggak apa-apa. Itu pun sebagai respect kita kepada yang bersangkutan. Asal dianya udah bilang dulu. Ya kalau ini kan Ibu Acin kan ceritanya dia udah bilang dulu kan, sebelum sakit kan. Nah tapi kalau misalnya dia belum bilang gitu, kita yang menentukan. Udah deh kesian mama, nggak boleh. Itu iya kan. Kalau mamanya nggak pesen dulu kan, ya terus kita paksa udah deh nggak usah disonde, kita udah capek ngurusin mama. Nah itu yang jahat ya, itu budaya mematikan gitu. Tapi kalau mamanya udah pesen, mama nggak mau, ya kita respect, hargai. Ya. Dengan kita ngasih sonde, kalau menurut saya pribadi ya mungkin ibu bapak punya pendapat beda. Kalau kita paksa, kita sedang menyakiti, justru kita sedang menghidupi budaya mematikan. Mama atau saudara kita yang udah berpesan dia nggak mau gitu. Dan kita sebagai dokter itu sebagai pasien berhak. Dan saya tahu kalau dokter pasti akan melihat aneh itu pendapat saya, tapi dokter juga beri kesempatan. Dan biasanya kalau dokter ya akan mengatakan ya saya ini sonde ya. Tapi kalau keluarga itu memutuskan untuk nggak ini, saya hargai. Biasanya dokter yang ramah begitu ya. Kalau dokter yang agak galak dia akan marahin. Kamu ini nggak sayang ke mama ya, kamu mau mama kamu mati, ada juga ya. Tapi menurut saya kita kepegangannya ya, kalau saya pribadi jadi anaknya, kalau mamanya udah bilang nggak disonde ya nggak apa-apa, nggak usah disonde gitu. Kalau banyak saudara beda pendapat gimana Pak? Kan dasarnya tadi, gini alasannya ya, kalau misalnya saya ditanya kenapa kamu kok nggak mengizinkan mama disonde misalnya, misalnya saudara saya bilang gitu, saya akan bilang mama pesen kok. Sebagai bentuk sayang saya sama mama, respect saya sama mama, saya akan turuti permintaan yang nggak disonde gitu. Kalau kita paksa ini ya Koko, Cici, kita justru sedang menyakiti mama gitu. Alasannya gitu ya. Asal mamanya udah ngomong dulu ya. Kalau mamanya belum ngomong ya harus semuanya lah gitu ya. Ditolong ya, diupayakan yang terbaik. Iya, yang terbaik ya. Menurut kita terbaik. Ya, padahal untuk dia tentu. Itu ya, itu pendapat saya pribadi ya. Mungkin ada yang berbeda ya nggak apa-apa juga. Oke, sama-sama. Tuhan berkati Bajen. Oke, makasih Ciacin. Oke, sekarang dari Kak Ika Putri. Silahkan Kak Ika. Ya Pak Isi, saya mau nanya. Ini di dalam ayat 25 itu kan dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku. Saya mau menggarisbawahi barang siapa percaya kepadaku. Itu maksudnya yang bagaimana Pak? Apakah sekedar percaya saja pasti selamat atau ada hal lain gitu? Karena saya juga sering dengar di luar gitu. Yang penting percaya, udah pasti selamat, pasti punya tempat di sorga gitu. Itu Pak, minta penjelasannya di situ. Baik, terima kasih ya Kak Ika. Sebentar saya buka dulu ayatnya ya. Ya, aduh sebentar. Saya share screen ya. Jadi ayat 25 pertanyaan dari Ibu atau Kak Ika ya. Barang siapa percaya kepadaku. Nah ini di terjemahan baru ya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang bawah itu adalah begini. Orang yang percaya kepadaku. Ya, jadi orang yang percaya kepadaku akan hidup. Ya, jadi bukan barang siapa ya. Kalau barang siapa nanti barang yang percaya gitu ya. Tapi orangnya ya Bu Ika ya, yang percaya kepadaku akan hidup. Nah pertanyaannya percaya yang kayak gimana? Saya memilih berdasarkan pengajaran perjanjian baru ya, yaitu pengajaran Rasul Paulus. Iman itu ya percaya di dalam pemahaman
pikiran dan hati kita ya. Percaya itu belief ya, belief bukan sekadar trust ya. Belief itu mengikuti trust dan juga kalau bahasa Inggrisnya itu menyerahkan diri. Itu percaya itu. Tetapi juga percaya yang bukan sekedar batin gitu, pikiran dan hati, tapi juga percaya yang bertindak. Di Yakobus ya, di Yakobus itu dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi percaya yang kayak gimana ya? Pertama itu percaya yang mengikuti apa yang Yesus katakan, meyakini apa yang Yesus sampaikan, menerima janjinya, itu kan semua iman tuh ya, iman. Tetapi juga kita berbuat, gitu, berbuat. Saya ingat dosen saya dulu ngasih tahu gini, Kak Ika ya, tentang iman. Kayak kita itu kan kalau pergi naik bus atau naik pesawat atau naik apapun ya yang disetirin gitu, itu kita beriman kepada yang nyupir. Kalau naik pesawat berarti beriman kepada pilotnya, iya kan? Kita yakin bahwa pilot itu atau supir itu akan bawa kita dari posisi A ke B. Percaya kan kita? Bisa jadi kita kalau nggak percaya kita nggak mungkin naik mobil atau naik pesawat itu. Jadi percaya itu di dalam pemahaman kepada yang memimpin, kepada yang menjanjikan, kepada yang mengatakan, kita itu nerima. Ya. Dan kita di dalam penerimaan itulah kita ada melakukan apa yang dia arahkan. Ya. Kalau supir ya kita ada di dalam mobilnya, kalau pilot ya kita ada di dalam pesawat itu. Jadi percaya begitu. Bagaimana tentang Tuhan Yesus? Sama. Percaya ke Tuhan Yesus berarti kita menerima apa yang disampaikan, diajarkan Yesus, kita terima. Dan bukan hanya itu, kita melakukan juga. Kita melakukan apa yang sebagai bukti dari kita percaya kepada Yesus itu. Nah, kalau di dalam kisah Maria dan Marta, lalu di sana dikisahkan sesudah itu, saya share screen lagi ya. Ini buktinya percaya. Mana ya 25 26. Nah, ini di 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ini percaya yang di dalam arti kognitif afektif ya. Jadi Marta itu percaya Yesuslah itu Mesias yang dijanjikan ya. Lalu yang kedua, nah ini Kak Ika contoh yang berikutnya yang saya bilang tadi ya. Dia bukan sekedar si Marta ini bilang, "Ya Yesus Engkaulah Mesias." Tapi di 28 ini, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Lalu Maria bangkit ya, dan lalu mereka itu bersama-sama mau menemani Yesus mengarahkan ke kuburannya Lazarus gitu. Jadi lengkap satu paket ya Ibu Ika. Kita percaya tapi juga yang ngerjain ya. Dalam kasusnya Maria Marta mau tuh ya mereka ke kuburan Lazarus. Kalau nggak percaya nggak mungkin tuh mereka mau ya. Begitu datang Yesus, udah kita nggak ajak ngomong ya kan. Kapan kamu baru datang sekarang, orang saudaraku udah mati, itu nggak percaya. Tapi kalau percaya itu kita tunjukkan. Kurang lebih begitu ya, percaya itu lengkap memang ya. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Esi. Ya. Jadi selain percaya harus ada tindakan ya Pak. Betul. Oke, makasih Pak Esi. Tindakan untuk berserah diri ya Pak Esi ya. Iya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut
Baik, mari kita bersama-sama menutup kebaktian doa malam ini dengan doa. Dan nanti akan diakhiri dengan Bapa terima kasih ya. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur telah tiba di penghujung persekutuan doa dan juga dengan firman pada malam ini. Kami ingat dan percaya bahwa di dalam kasih-Mu yang nyata melalui Yesus Kristus, kami beroleh kebangkitan sekarang ini. Saat kami lemah, tidak semangat, tidak berdaya, kuasa Kristus dan Roh Kudus akan membangkitkan hidup kami. Dan kami terus akan ditemani sampai saatnya nanti kami juga menikmati kebangkitan orang mati dan hidup abadi karunia Tuhan. Terima kasih melengkapi apa yang telah kami terima, kabar baik hari ini, dan teruslah berjalan bersama kami ya Tuhan, di dalam sisa hidup kami. Kami juga akan masuki istirahat kami malam ini sebagai bukti tanda cinta kasih Tuhan untuk kami. Biarlah malam ini menjadi sarana bagi kami untuk beristirahat, dan esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, menikmati hari baru pemberian Tuhan, di mana kami menjalani karya tugas tanggung jawab kami dalam pemeliharaan Engkau Gembala yang baik. Dan kami percaya berkat-Mu mengiring serta hidup kami. Allah adalah Bapa kita yang baik, kekudusannya kekal selama-lamanya. Melalui Kristus ia telah mendekatimu dan menyatakan kehendaknya yang baik bagimu. Roh-Nya yang kudus akan tinggal di dalam pikiran dan hatimu sehingga kamu cakap menghadapi berbagai tantangan yang berupaya menggoncangkan imanmu. Belas kasihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupimu dan apa yang perlu bagimu tercukupi. Kasih setianya akan melengkapi kamu menjadi jalan berkat-Nya untuk segenap ciptaan. Mulai sekarang ini dan sampai kita berjumpa kembali dalam naungan anugerah-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Makasih.